Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Firdaus Afghani. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi kawasan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu subbab dari buku sejarah kawasan Islam, dunia Islam, yang ditulis oleh Abah atau Asep Ahmad Hidayat. Nah, kenapa yang saya pilih itu subbab Asia Tengah, kawasan Asia Tengah. Kenapa? Karena saya tertarik pada geografisnya, terus masa jaya Islam di Asia Tengah pada abad pertengahan. Terus satu lagi, bagaimana umat Islam mempertahankan identitas keislamannya setelah ditekan oleh rejim komunisme Uni Soviet. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas geografisnya. Asia Tengah itu memiliki kawasan yang sangat luas atau wilayah yang sangat luas, sekitar 9 juta kilometer persegi. Nah, di mana ini tuh setara dengan 21% keseluruhan benua Asia. Nah, pada buku ini ada 3 pandangan definisi kawasan atau wilayah Asia Tengah. Nah, yang pertama itu 5 negara bekas wilayah atau pecahan dari Uni Soviet, seperti yang negara yang berakhirnya stan seperti Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, terus ada Tajikistan dan Turkmenistan. Nah, yang kedua itu lebih luas lagi sampai ke Tiongkok Barat atau Turkmenistan Timur dan Tibet. Nah, yang ketiga itu lebih luas lagi. Nah, di buku ini juga memasukkan kawasan dari Transkaukasus, seperti Azerbaijan, terus Armenia, Georgia, dan Afghanistan. Nah, penghuni Asia Tengah ini tuh berisi pada awalnya tuh oleh Iran kuno, di mana ada masyarakat Iran yang hidupnya tuh tidak berimigrasi, tidak banyak bergerak. Terus ada juga masyarakat Iran yang hidupnya tuh nomaden atau semi nomaden, yaitu sering disebut Sintia dan Alan. Nah, secara historis wilayah subur sekaligus gersang ini juga sering didefinisikan dengan Turkestan atau Turan. Nah, kondisi alamnya yang sangat ekstrim karena dekat dengan gurun-gurun yang besar seperti gurun Karakum dan Kizilkum. Nah, karena tanahnya yang kering, tentu saja mereka membutuhkan air. Jadi air itu sebagai sumber alam yang sangat penting. Nah, air ini tuh mengalir dari sungai-sungai besar seperti dari Amudarya dan Sirdarya. Bahasan selanjutnya, masuknya Islam ke Asia Tengah. Nah, Islam mulai masuk ke Asia Tengah itu pada abad 8 Masehi, lebih tepatnya pada zaman dinasti Umayyah. Nah, tokoh yang berjasa atau berperan penting pada penyebaran Islam di Asia Tengah itu yaitu Qutaibah bin Muslim al-Bahili. Nah, beliau merupakan seorang panglima militer yang sangat berjasa. Nah, di bawah kepemimpinannya, para pasukan muslim mampu menaklukkan kota-kota strategis di Transoxiana seperti Bukhara dan Samarkand. Nah, terus ada juga salah satu peristiwa perang yang ditulis di buku ini, yaitu Perang Talas, yang terjadi pada tahun 751 Masehi. Nah, pertempuran ini merupakan titik balik sejarah, yang dimana pertempuran ini tuh
antara Arab Islam dan dinasti Tang dari Tiongkok itu berperang. Nah, setelah redupnya dominasi Tiongkok terhadap Asia Tengah, di sana Islam mulai menyebar lebih luas lagi dan lebih dalam. Nah, selanjutnya itu ada masa kejayaan Islam di Asia Tengah. Nah, masa kejayaannya itu ketika zaman dinasti Abbasiyah, yang dimana pemerintahan di Baghdad atau dinasti Abbasiyah itu melemah sehingga muncul dinasti-dinasti kecil. Nah, yang paling menonjol di Asia Tengah itu adalah dinasti Samaniyah. Nah, di era inilah akulturasi budaya terjadi dengan sangat indah, seperti di kota Bukhara dan Samarkand. Nah, kota ini tuh menjadi pusat peradaban seni dan perkembangan tarekat sufi yang luar biasa. Dan faktanya di Asia Tengah itu merupakan tanah kelahiran bagi para ilmuwan-ilmuwan Islam. Nah, dalam buku ini seperti kedokteran plus filsafat yaitu Ibnu Sina, terus ada ahli matematika yaitu Al-Khwarizmi, penemu aljabar. Terus yang selanjutnya ada ilmuwan serba bisa yaitu Al-Biruni. Terus ada ahli teologi yaitu Imam Al-Maturidi. Terus ada juga perawi hadis yang kesohihannya pasti yaitu Imam Al-Bukhari. Nah, atau pada pembahasan ini Asia Tengah itu berperan sangat penting pada masa kejayaan Islam, karena pada masa itu Asia Tengah itu bukan cuma kawasan Islam, tetapi sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam pada masa itu. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu era kolonial atau yang tadi saya sebutkan, Islam mempertahankan identitasnya di bawah tekanan rezim komunisme Uni Soviet. Nah, kejayaan tersebut, kejayaan yang tadi itu yang tadi saya sebutkan pada pembahasan sebelumnya itu sempat redup karena pada abad ke-19 Rusia itu mengambil alih wilayah, yang dimana hal tersebut membuat umat muslim itu melemah di Asia Tengah. Dan karena meletusnya revolusi Bolshevik pada tahun 1917, di mana Asia Tengah resmi diintegrasikan ke dalam Uni Soviet. Nah, selama masa pemerintahan Uni Soviet di Asia Tengah, umat muslim itu diintimidasi, di mana madrasah-madrasah itu ditutup, praktek ibadah dilarang, dan terjadi marginalisasi sosial serta resepsi politik yang luar biasa terhadap umat Islam. Nah, di mana pada masa pemerintahan Uni Soviet ini umat Islam itu dibatasi atau dilarang untuk melakukan ibadah-ibadah. Bahkan banyak madrasah yang ditutup oleh pemerintahan Uni Soviet. Nah, hingga akhirnya pada tahun 1991 Uni Soviet itu runtuh. Nah, dan negara-negara Asia Tengah itu kembali merdeka. Nah, meskipun sudah ditekan oleh komunisme Uni Soviet atau Rusia selama 70 tahun, identitas Islam di Asia Tengah itu tidak benar-benar redup. Begitu merdeka, fenomena kebangkitan Islam pun langsung menjolak atau bangkit kembali lah. Walaupun saat itu mereka harus menghadapi beberapa tantangan seperti radikalisme akibat ketimpangan ekonomi di masa lalu. Nah, mungkin sekian pembahasan yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.